Ibu Nurul dan Ibu Ines. Nah, kalau tadi di segmen 1 kita udah memperkenalkan Ines nih. Ines ini adalah mom of one daughter, punya bisnis rumahan. Bisnisnya itu ASI Booster. Nah, tadi udah ngobrol-ngobrol di segmen 1 mengenai bisnisnya Ines dan ternyata setelah berjalan selama 1 tahun si Sintal ASI Booster ini akan rebranding dan rebranding menjadi agenda besarnya Ines dalam menjalani kehidupan. Yoelah. Di 2021 ya. Coba cerita kenapa kamu nge-rebrand, terus mau nge-rebrandnya jadi apa? Oke, kenapa kita nge-rebrand sih sebetulnya karena kita ngelihat ternyata respon dari konsumen itu sangat baik. Terus kita juga melihat kebaikan produk kita ini nggak hanya untuk ibu menyusui sebetulnya tadi aku bilang, karena satu keluarga dia juga suka gitu kan, dari anak sampai suami gitu. Nah, dan memang kebetulan jadi kenapa yang membuat aku sampai kayaknya gue harus benar-benar bikin bisnis ini berkembang itu juga salah satunya itu adalah karena waktu itu om aku ada yang kena cancer. Tapi memang sekarang dia udah gone gitu ya. Tapi yang bikin aku jadi selalu teringat itu dia bilang kayak, Ines ini minuman kamu enak banget. Dia bilang kamu nih harus besarin nih gitu karena ini bagus nih, ada prospeknya bagus. Terus udah gitu juga iya, dan karena waktu dia sakit dia order juga ke aku karena memang sebetulnya minuman ini kan highly nutrition gitu. Jadi ada salah satu varian kita waktu itu Mang Bin, itu isinya memang benar-benar kacang hijau yang di blender, kacang merah, memang natural pakai oat gitu. Iya, jadi memang nggak ada perasa gitu. Memang aku tuh dari awal nggak mau pakai perasa, nggak mau pakai pengawet, pemanis lah segala macam gitu. Jadi nggak akan ada misalkan rasa banana atau nggak akan ada rasa avocado misalkan, karena nggak ada rasa itu yang real gitu. Kalau kita pakai banana asli pasti akan berubah warna gitu kan. Nah jadi dia bilang gitu kayak ini tuh produknya bagus banget nih, om nih udah minum ini nih 2 minggu nih. Memang dia awalnya tuh waktu cancer kan dia kemo kan, kemo tuh dia sama sekali nggak bisa makan, terus yang dia nggak bisa ngerasain apa-apa, mulutnya kebal segala macam. Jadi dia pas minum ini tuh kayak dia merasa dia ada nutrisi gitu, dan dia memang ada perubahan gitu. Jadi aku kayak kayaknya nggak cuma buat ibu menyusui, dan ini benar-benar terngiang-ngiang di kepalaku kayak ini harus dibesarin gitu. Karena dia juga udah bilang dia juga percaya gitu kan sama aku gitu. Nah selain itu juga aku pikir Sintal itu kan sangat sangat personal lah dengan aku gitu. Karena dari pengalaman pribadi kamu ya. Itu yang pertama, dan yang kedua tuh ini memang benar-benar lebih kayak anakku juga gitu. Kayak anakku lahir, dia Sintal tuh lahir gitu. Jadi yang melahirkan Sintal tuh sebetulnya anakku sih. Karena kalau nggak ada anakku kan Sintal nggak akan ada gitu. Nah jadi aku pikir kayak kenapa aku mau rebranding, karena aku mau menjadikan ini sebuah perusahaan yang betul-betul bisa berjalan dengan berbasiskan kebaikan. Jadi selain itu juga aku mau aku meninggalkan sesuatu untuk anakku gitu. Ini adalah perusahaan dia gitu loh. Nah, jadi kayak aku mau seperti gajah meninggalkan gading ya. Ibu meninggalkan Sintal ya. Gitu. Tapi itu cita-cita jangka panjang ya. Itu goalnya lah. Gitu cita-cita, dan mungkin bisa disebut sebagai resolusi ya. Karena kan resolusi itu kan nggak cuma jangka pendek tapi juga jangka panjangnya juga gitu kan. Nah, kayak kenapa dan kita mau rebranding itu namanya jadi Meet Mama. Meet Mama. Meet Mama. Boleh dieja? Meet Mamanya itu bukan bertemu, tapi Meet MIT. Mama double MMA itu artinya with mothers gitu. Jadi memang kita berjalan dan ada bersama ibu. Jadi kita selalu ada bersama ibu. Dan
kita bersama-sama aja gitu. Ayo kita going through motherhood journey gitu. Jadi filosofinya seperti itu jadi mulai dari ibu hamil kita ada produknya, nanti ibu menyusui juga kita ada produknya, terus kita ada makanannya, nanti kita juga rencananya mau ada baby food. Jadi buat empasi awal nih kita mau bikin di jar-jar kecil gitu. Jadi nantinya nggak cuma minuman aja ya? Minum aja. Jadi kan kalau kemarin Sintal itu kan hanya ASI booster gitu. Jadi sekarang si Meet Mama ini adalah produk-produk untuk menemani perjalanan si ibu lah gitu, menjadi seorang ibu gitu. Mulai dari dia hamil, menyusui, sampai punya anak, jadi makanan untuk anaknya gitu. Nah itu sampai nanti kita mau bikin juga baju gitu, jadi nursing wear, maternity wear gitu. Filosofinya mirip sama 7 bulan, dari sebelum hamil sampai postpartum udah ada servisnya semua. Itu rencana rebrandnya di 2021 ini 2021. Sedang ongoing, sedang proses desain dari logo, packaging. Nanti kita juga mau trial produk untuk baju itu mungkin sekitar bulan Januari gitu. Semoga semua berjalan lancar. Amin. Dengan segitu banyak cita-cita, harapan ya Ines, kamu ada kekhawatiran nggak sih? Karena biasanya kita kan kalau punya cita-cita tuh setinggi langit terselip aduh gue takut jatuh deh, takut kecewa gitu. Kalaupun ada, kamu nanggulanginnya gimana? Aku sih kalau ngomongin soal takut gagal tuh udah dari pertama kali Sintal dibikin aja udah banyak ketakutannya gitu. Sebetulnya Sebetulnya iya, kayak teman-teman bilang lu coba jual, feedbacknya baik ya. Karena gini, ketakutanku adalah gimana kalau produk gua rusak. Lebih ke situ. Misalkan kayak 4 hari nih harusnya, hari kedua rusak gitu. Gimana kalau misalkan di jalan botolnya pecah, atau gimana kalau ternyata minuman, makanan itu gitu kan lumayan fragile ya, dan apalagi kemarin waktu mulai corona kita sempat yang kayak mau beli makanan di luar aja tuh takutnya setengah mati kan gitu. Apalagi ini susu, terus nggak ada proses masak gitu kan. Jadi agak lumayan khawatirnya tuh banyaknya lebih kayak gimana kalau produknya itu tidak diterima dalam keadaan baik gitu. Jadi cuma yang kayak gitu-gitu kan banyak yang kadang bisa kita tanggulangi dengan bikin plan. Misalkan kayak gimana supaya nggak rusak? Oh ya kita R&D dong gitu kan. Kita misalkan harus cek dulu berapa lama nih sebetulnya si produk ini bisa bertahan. Gimana caranya supaya nyampe ke customer produknya masih dingin. Gimana caranya supaya kalau misalnya kirim keluar kota botolnya nggak pecah gitu. Walaupun itu sebetulnya penanggulangan plan itu tuh sejalan dengan bisnis running juga. Iya gitu. Jadi aku nggak semuanya aku pikirin di depan gitu. Awalnya aku kayak gitu, kayak gimana kalau ini sampai akhirnya kayak gitu ya. Gak jalan-jalan. Kayak tunggu gimana nggak susah banget sih. Emang begini ya punya bisnis ya gitu. Terus kayak karena akhirnya aku pelajarin kayak aku pernah kirim produk ke Bandung. Ada satu ibu yang kayak dia tuh selalu stalking Instagram kita yang benar-benar setiap kali kita posting foto dia selalu nge-like, dia selalu komen, dia selalu message story kita gitu kan. Sampai akhirnya kayak jadi dia beli gitu. Jadi dia tuh stalking tuh mungkin kayak pelajarin dulu ya. Sekitar 3 bulan, 4 bulan dia nggak pernah order, sampai akhirnya dia order. Begitu dia order, dia nganter ke Bandung gitu kan. Aku tuh agak lumayan kayaknya bisa lah ini pakai aluminium foil tapi yang bag gitu, terus luarnya pakai kardus, terus aku yang kayak tulis fragile. Terus aku titip pesan sama si mas-masnya, mas hati-hati ya ini. Ternyata begitu sampai jeng-jeng difotoin kayak mbak pecah semua. Kayak sedih banget. Ya ampun, dia udah stalking berbulan-bulan. Begitu dia terima produknya pecah, itu kan kayak aku nge-break trust-nya dia gitu kan. Dan kamu pun pasti sedih juga aku yang kayak aku kirim ulang. Betul. Tapi kan tetap kayak momen dia kecewa kayak pertama kali tuh kayak kayaknya dia dia belum siap nih jualan gitu loh jadinya kan. Kalau aku jadi dia sih kayak gitu ya. Tapi akhirnya jadi aku pikir kayak ya udah aku belajar gitu. Banyak orang yang akan dari semua plan yang kita bikin akan ada si A, si B, si C yang terima. Ada juga si D, si E, dan si F yang nggak terima gitu. Betul.
nggak apa-apa gitu kan. Nggak semua orang harus terima plan kita, nggak semua orang juga harus siap dengan apa yang kita kasih gitu kan. Tapi ya yang penting kita jangan pernah berhenti nyoba di satu titik itu aja gitu, karena masih banyak pintu-pintu yang lain yang bisa kita buka, masih banyak juga kesempatan yang lain gitu kan. Kayak oke, kalau cara yang satu salah ya udah coba cara yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai kita ketemu caranya yang paling enak gitu, yang paling nyaman buat kita. Karena jujurnya aja aku juga selama setahun ini banyak banget drama-dramanya gitu, sampai aku berantem sama suamiku juga yang kayak gimana nih, kayak masa begini doang gitu, kayak wah. Masa udah begitu doang. Iya, waktu awal-awal corona tuh kan menurun banget kan. Karena aku pikir kayak usaha ibu hamil masa iya berhenti gitu kan, kan orang hamil terus, orang kan nyusuin, iya. Tapi ternyata kayak mereka kan juga, apalagi mereka gitu kan, dan ini kan berhubungan dengan virus gitu, jadi kayak nggak kelihatan ya. Terus aku juga jadi drop banget karena gimana nih gitu kan, kayak aku harus ngapain nih gitu, kayak masa begini doang gitu kan. Terus juga suamiku kan usahanya di bidang musik kan, dia audio house gitu kan, jadi periklanan, perfilman tuh juga agak lumayan drop banget gitu. Jadi dianya juga agak tiba-tiba kerja di rumah gitu kan, bikin studio sendiri di rumah gitu, dia bawa ke rumah. Tapi aku juga makin stres karena kayak ngurusin suami. Habis dia kerja kan, jadi kayak ngurusin suaminya di 24 jam, terus ada anak juga, ada anak yang ada bisnis juga ya. Jadi kayak ya udah deh, banyak banget plan-plan yang akhirnya harus aku relakan karena aku pikir kayak nggak bisa semua yang kita planning berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Banyak surprise di tengah jalan yang harus kita adaptasikan dengan baik lah gitu. Jadi nggak semena-mena kita jadi kecewa, tapi juga bikin kita malah jadi kayak oke, kita cari option lain aja gitu. Makanya aku pikir kayak ya udah deh, apapun yang aku planningin, resolusi yang aku bikin itu nggak harus berjalan sesuai dengan plan aku gitu. Aku akan relakan semuanya, aku bersikap ikhlas gimana pun itu berjalannya gitu. Jadi toh hasil akhirnya akan ke sana gitu. Yang penting kan goalnya. Tapi kan perjalanan menujunya mau lewat mana kayaknya makin aneh ceritanya tuh, makin seru gitu. Memang yang harus dilalui gitu. Iya, betul gitu sih. Oke, jadi kamu 2021 nih, kamu kemarin sempat agak terpuruk ya di 2020, bisnisnya baru, terus dihantam corona ya. Meskipun hampir satu dunia ini kita ngerasain ya. Cuma di 2021 ini kamu bangkit, kamu punya resolusi baru untuk bisnis kamu, meluaskan bisnis kamu ya. Dan kamu nggak ada, maksudnya nggak nyerah ya, nggak itu ya Nurul ya. Dengan surprise yang datang di tengah-tengah jalan ya. Tapi karena emang jadinya kalau kayak digamparin gitu malah kayak jadi pengen belajar kan, kayak jadi penasaran gitu, kayak masa iya sih gitu kan, kayak kenapa nggak bisa gitu. Jadi itu malah kemarin corona kemarin akhirnya jadi malah ini jadi kamu belajar, ya, jadi kuliah gitu. Jadi setahun kuliah bisnis. 46 SKS ya, kita semua ya, dapat S2 ya. S2. Kalau corona S2, ini Bu, kemarin. betul. Nah tadi Ines cerita bisnisnya gitu ya. Kalau misalnya nih, Ines kan di rumah juga punya anak ya, ada suami juga. Kalau kamu kerja lagi ngurusin bisnis, anaknya ini ada support system nggak? Atau kadang ya namanya ngejalanin bisnis ya, kerjaan sebagai working mom tuh gimana? Ini sih lumayan, sebetulnya yang paling menyita itu adalah waktu dan fisik ya. Dari ngejalanin bisnis. Dari ngejalanin ini tuh yang paling aku berasa adalah fisik sih ya, itu yang pertama. Karena apa? Karena di saat anakku tidur aku baru kerja gitu. Kayak sama ya semua orang. Iya dong, pasti begitu. Makanya aku tuh kayak amazed banget sama ibu-ibu. Iya, ibu-ibu mata panda tuh kayak emang begitulah ibu-ibu gitu kan. Mata panda tuh Prada gitu. Prada. Gak apa-apa deh gitu. Jadi kayak emang waktu awal Sintal mulai, aku tuh baru mulai kerja jam 8 malam. Karena itu jam tidur anakku. Jadi aku baru mulai produksi jam 8 malam. Oh, produksi? Di Produksi di dapur. Jam Jam 8 malam tuh baru masuk dapur. Karena beresnya.
karena kan nggak mungkin kalau produksi minuman atau makanan itu kan nggak mungkin tengah-tengah kayak lagi bikin ditinggal kan jadinya fokus di situ dan jadinya rusak gitu kan barang-barangnya gitu kayak aja kalau kerja ketik ya tiba-tiba terpanggil nggak bisa ya kayak ulang ya. lagi gitu. Nah jadi makanya aku pikir waktu paling banyak tuh adalah malam gitu. Walaupun jam 8 dia tidur, Nenen, terus nanti jam 10 kan dia bangun nyusul lagi gitu kan. Salam ya. Nah tapi nggak apa-apa, paling nggak kan nyusul kayak cuma cucu paling setengah jam, 20 menit gitu kan, terus tidur lagi gitu. Jadi memang jeda istirahatku ya cuma 15 menit dia nyusu gitu kalau malam. Nah kalau siang tuh aku bener-bener sama sekali nggak bisa, kecuali waktu dia tidur siang gitu. Misalkan tidur siang tuh berarti aku waktunya main Instagram tuh kayak nge-like, bukan me time, lebih kayak upload gitu kan, terus ngurusin kerjaan tapi Instagram. Nah tapi makanya aku cuma bisa jualan lewat Instagram dan Tokopedia karena yang pegang kan aku sendiri. Jadi kalau siang aku pegang jualan kayak mau nanggepin orderan, kayak WhatsApp-WhatsAppan, Instagram, Tokopedia gitu. Kalau malam produksinya gitu. Tapi memang jadinya secara marketing itu nggak akan maksimal gitu aja ya. Karena aku juga nggak kemana-mana. Jadi selama corona ini kan memang aku lumayan disiplin lah gitu untuk di rumah doang gitu. Jadi karena aku juga takut sampai ada apa-apa sama anakku gitu kan. Akhirnya aku benar-benar di rumah doang. Jadi kayak ya gimana mau marketingin bisnis kalau di rumah doang gitu kan, dan keadaan di luar juga nggak memungkinkan untuk karena aku melakukan marketing gitu. Betul, banyak yang offline semua. Online, jadinya ya udahlah Instagram aja gitu. Jadi aku hanya memaintain apa yang sudah aku bikin gitu, apa yang trust yang sudah dibuild sama ibu-ibu yang memang sudah langganan sama aku gitu. Dari mereka ternyata ke mulut lain gitu. Jadi yang sekarang Instagramnya memang followernya masih kayak 900-an, cuma aku ngelihat itu jerih payahku selama corona gitu. Aku sendiri yang ngerjain dari bikin produknya sampai aku pemasarinnya sampai kayak aku tuh kayak sempat pas bulan-bulan ke-8 itu tuh sekitar bulan Juni gitu, kayak aku akhirnya kayak aku duduk di kamar mandi kayak aku lelah. Udah di titik kamu ada momen ya? Ada, karena aku kayak setiap hari tuh kayak memeras tenaga pikiran, tenaga juga gitu. Karena kan kayak siang aku mikir kayak gue mesti jualan ke siapa ya gitu, kayak gue mau nawarin siapa ya kalau misalnya nggak ada order gitu, kayak bisa gitu soalnya kayak nggak ada order. Siapa yang mau ya gitu, kayak oh ya gue harus kasih ke artis nih kayaknya nih gitu kan, oh gue mesti ini nih mesti support siapa lah, mesti pikirin sendiri gitu. Terus kayak lagi mikirin di tengah-tengah lagi ini tiba-tiba anakku kayak gimana kayak sambil mikirnya gimana kayak akhirnya kayak exhausted. Terus yang bener-bener sampai kayak suamiku bilang, kenapa sih kamu berubah banget? Karena aku lagi lebih emosional gitu kan. Kayak suami berasa ya? Berasa, karena kan dia ngelihat dulu aku sebelum menikah tuh sangat, selengean lah. Kayak cuek gitu yang kayak apa aja tuh aku ketawain. Kayak bodoh amat deh. Mau orang ngapain aku juga gitu. Ujungnya kayak aku ketawa aja udah gitu. Tapi ini tuh yang kayak sensitif. Iya kayak kamu kenapa sih? Hamil dia kenapa sensi ya? Gitu kayak udah deh aku capek. Kamu tuh gak ngertiin banget sih. Aku tuh capek. Di kamar mandi malam-malam gitu kan jam 10 yang kayak aku tuh capek. Kayak nggak bisa nih kayak gini. Kayak aku harus berhentiin deh Sinta. Aku nggak bisa lanjutin lagi gitu. Menyerah ya? Udah sampai menyerah, udah sampai berantem, maksudnya bukan berantem sih, aku sampai kayak curhat lah ujung-ujungnya sama suamiku gitu kan. Kayaknya aku nggak bisa nih, ternyata aku nggak bisa nih jadi businesswoman, kayaknya aku harus kerja lagi deh, aku nggak sanggup nih gitu kan. Terus dia bilang kayak, napas dong, dia bilang, aku tuh juga kayak napas dong, kamu relax aja gitu, kenapa kamu begini? Untung suamiku juga tipe yang lebih wise ya, jadi di saat aku kayak berapi-api, dia kayak bawa semprotan kecil, kayak udah dong gitu, chill, napas. Kamu butuh apa yang kamu nggak bisa, apa yang bikin kamu begini? So, aku bilang kayak nggak ada, nggak ada sih, kayak nggak tahu apa ya, gitu kayak
tahu mesti diapain lagi nih gitu, kayak udah terlalu banyak perintilan-perintilannya, kayak even ada ibu-ibu yang kayak, sis kok ukurannya beda ya gitu, kayak botolnya tuh banyaknya tuh beda dikit gitu, kayak kok beda ya gini. Oh ya enggak sih, takutnya diminum tukang Gojek aja apa gitu-gitu misalkan. Itu kan ada aja ya kayak gitu-gitu ya. Apalagi ya karakternya, betul. Apalagi ibu-ibu tuh sangat detail orangnya, ya kan, dan sangat minum supir Gojek kesian banget. Iya, kayak enggak mungkin karena pakai kabel tis gitu kan. Jadi kayak yang kayak gitu-gitu itu bikin aku yang kayak wah gila, ini susah banget sih bikin bisnis F&B tuh. Satu ada hal kecil aja, itu udah apalagi ibu-ibu gitu. Dia nggak suka, bukan diri dia doang yang nggak akan beli. Dia kan kasih tahu semuanya kayak jangan. Iya, itu yang bahaya sebetulnya kan, kayak yang harus dijaga ya. Itu yang paling ini gitu. Makanya aku memang basic dari perusahaan ini adalah trust gitu. Trust dan kebaikan gitu, itu yang memang selalu aku build menjadi dasar dari perusahaan inilah gitu. Oke. Nah cerita lagi dong, waktu kamu ngerasa kelelahan itu, akhirnya kamu melakukan apa? Jedanya tuh kamu ngapain? Akhirnya aku tutup dulu. Akhirnya aku nggak posting apa-apa dulu? Nggak posting. Dan nggak jualan, nggak produksi? Nggak, sama seminggu. Seminggu aku menjadi orang yang nggak ngapa-ngapa, walaupun juga nggak leyeh-leyeh gitu ya. Ujung-ujungnya juga jadinya kayak fokus ke anak. Tapi aku jadi mikir kayak, oke, kayaknya gue udah siap gitu. Kayaknya ada kayak ada satu titik yang kayak oke, kayaknya emang nggak bisa semua yang kita planning itu berjalan seperti itu. Itu yang pertama. Nggak bisa semua customer atau semua orang itu kita puaskan, juga nggak bisa gitu kan. Ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang mereka merasa ini udah perfect, ada yang enggak gitu. Ada yang lebih kayak mencari kesalahan aja gitu, kayak pengen aja komplain gitu kan. Kesepian kali di rumah gitu. Ada aja. Biar bisa chatan ya. Tapi memang bener-bener ibu-ibu itu juga sangat mereka tuh juga butuh teman ngobrol gitu. Jadi yang membangkitkan aku itu juga banyak ibu-ibu yang message kayak kapan ini lagi gitu. Nah dari nanya kapan sampai akhirnya curhat, sampai akhirnya curhat yang kayak aku udah nggak minum Sinta seminggu nih, asiku berkurang banget, gimana ya gitu-gitulah. Pokoknya akhirnya aku kayak oke, kayaknya banyak nih ternyata yang memang menunggu produk ini gitu, kayak, dan memang ternyata produk ini juga membawa kebaikan nih buat mereka gitu. Aku rehat seminggu itu kayak sebetulnya aku juga banyak berdoa sih, kayak aku berdoa tuh lebih yang kayak aku pasrahin deh gitu, kayak kalau memang ini jalanku untuk berbisnis, ya biar Tuhan kasih jalannya gitu. Tapi kalau memang enggak juga aku nggak akan paksain deh gitu. Toh juga sebetulnya kayak rezeki ini juga aku berharapnya aku bisa berbagi juga sama di sekitar gitu. Nanti kita mau ada CSR ini itulah gitu kan. Maksudnya itu plan yang juga kita pikirin, bahkan aku pikirin dari awal gitu. Kayak aku harus ada CSR gitu. Jadi memang ketakutan, kekhawatiran, plan yang nggak sesuai jalan itu juga banyak banget yang terjadi dan nggak bisa aku hindarin lah. Betul. Gitu. Nah tadi kan dari pengalamannya Ines di 2020 yang nangis-nangisan di kamar mandi, berujung curhat dan berujung jeda, meledak akhirnya. Itu kan juga aku dan Ayu pasti mengalami ya saat kita punya plan, kayaknya udah capek lah, udah ya. Tapi kayak semua ibu pernah nangis di kamar mandi ya. Cuma mungkin aku dan Ayu nggak bisa cerita karena episode-nya jadi panjang. Bisa jadi 5 episode ya, curhatan kita doang. Bisa 6,5 ya. Iya, ngebahas jedanya aku sama Ayu doang. Nah, berarti kan kalau dipikir-pikir sebetulnya ada yang kurang tepat nih, kurang ideal saat kita ngejalanin si langkah-langkah menuju cita-cita ini, ya nggak? Nah, kan kamu juga di 2021 tahun ini punya plannya cukup besar. Ya, sambil juga tetap prioritasin anak dan keluarga. Jangan sampai nangis-nangisan lagi di kamar mandi. Oh iya, jangan dong. Atau nangis-nangisan di pojok ruang tamu tuh pakai doang beda. Atau di dapur.
Atau di baby crib. Nah, iya, kita di segmen 3 mau ngobrol sama Mbak Lydia dari Life Generation. Mbak Lydia ini seorang psikolog. Nanti beliau akan share ke kita mengenai betapa pentingnya punya resolusi diri buat ibu, cara ngatur resolusi yang ideal seperti apa, langkah-langkahnya, dan kalau udah lelah harus ngapain, Mak? Iya kan? Apakah berhenti bercita-cita, angkat topi, atau dada-dada di CCTV? Nangis di pojokan kayak Ines, atau gimana ya? Nanti kita ngobrol sama Mbak Lydia di segmen 3. Dah.